977 KTP begitu ya, hari ini aja sudah 60.000 lebih begitu. Apa mungkin ini harus lebih updated lagi mungkin infonya. Nah, tapi yang juga ramai dibicarakan ini adalah rencana revisi Undang-Undang Pilkada, terutama untuk poin calon independen di sini, di mana saat ini hanya perlu dari 6,5 hingga 10% dari jumlah DPT, tapi hanya ada dua opsi lagi yang sedang dibicarakan, dan itu jauh lebih besar jumlahnya, bahkan hingga sampai 20% begitu dari jumlah DPT. Tentunya ini akan makin menambah kerja dari seorang calon independen untuk menambah dukungannya tentunya di sini. Dan sudah bergabung bersama kami Mas Singgih Widyastomo, pendiri dari Teman Ahok. Halo, akhirnya kita ketemu Mas Singgih. Mas Singgih, mungkin bisa diupdate dulu untuk perolehan hari ini berapa nih? Sudah 74.000 dari hari Selasa. Kita mulai untuk verifikasi ulang itu hari Selasa. Sudah 74.000 dan mungkin hari ini bisa sampai 100.000. Jadi seminggu 100 ribuan lah sekarang. Oke. Dan kalau menanggapi wacana yang sedang dibahas terkait tadi poin calon independen, yang kemungkinan bisa lebih tinggi lagi nih dari yang poin sekarang 6,5 sampai 10%. Apa menurut Mas Singgih? Ini sebenarnya Ahok efek ya, Mbak. Sebenarnya kalau kita bilang ini Ahok efek. Jadi kenapa dari dulu kita mulai ngumpulin dari awal misalnya 10.000, 20.000 tuh nggak ada opsi-opsi kayak gini, mau nambah sampai 10 bahkan 20% gitu. Kita mikir bahwa ini mereka khawatir, partai politik khawatir dong. Partai politik khawatir sekali kalau mereka nanti misalnya mencalonkan calon lain, tapi independen lebih kuat sekarang. Kayak terlihat di Jakarta kayak gini kan kelihatan kalau independen lebih kuat sekarang. Partai politik udah punya kader, tapi kita punya kader yang terbaik dan dia mau maju lewat independen. Jadi kalau kita pikir kayak nggak ikhlas lah bahasanya partai politik. Dengan adanya kalau misalnya jadi penambahan jumlah persentase itu kan akhirnya menambah banyak lagi KTP yang harus dikumpulkan. Sesulit apa sih untuk dapat paling nggak 70.000 gitu untuk per hari ini? Itu sulit nggak didapatkan? Kalau sekarang ya, trennya itu positif dan naik sekali. Kita satu hari bisa sampai 7.000 bahkan 10.000 KTP per hari. Jadi ini setelah sudah gabung sama Pak Heru ya? Betul, setelah Ahok bilang mau maju lewat jalur independen, terus Heru juga sudah menjadi wakilnya. Trennya luar biasa masyarakat. Jadi kita kalau untuk mendapatkan 100.000 sampai seminggu, berarti kan ya 10 ribuan per hari agak lumayan mudah lah, Mbak. Dan apakah orang-orang itu benar-benar datang langsung atau dari teman Ahok sendiri nih yang nyari? Nah, kita punya tim verifikasi ulang 300 sampai 400 orang. Itu pun yang langsung turun ke posko. Jadi mereka door to door datang ke masyarakat, mereka ketok pintu menanyakan Bapak Ibu yang sudah mengisi sebelumnya setuju atau enggak. Kalau misalnya wakilnya ini Heru, kalau setuju berarti bisa nyalin dukungan di form yang baru, kalau tidak bisa nyalin dukungan. Tapi sekarang malah luar biasa. Jadi waktu kita baru verifikasi itu hari Selasa ini, dan malah luar biasanya mereka datang sendiri ke booth. Mereka datang sendiri berbondong-bondong, gitulah. People power sekarang, Mbak. Oke, jadi kalaupun nantinya gitu misalnya memang jadi direvisi dan jumlahnya lebih tinggi, masih optimis nggak akan dapat misalnya kalau ini 1 juta KTP kan dikatakan, tapi kalau sampai 20% nanti kan 1,4 begitu. Kalau kita dari teman Ahok sendiri optimis sekali bisa mengumpulkan 1,4 juta. Kalau misalnya nanti 20% jadi gitu ya, Mbak. Tapi alangkah tidak fairnya sekali untuk calon-calon independen yang lain yang baik gitu kan, artinya ada perubahan juga di seluruh wilayah Indonesia kan. Kami pikir ini sebuah hal yang dulu memang kan yang godok DPR. Sekarang kenapa digodok lagi? Gara-gara Ahok efek ini. Kita mikir kayak gitu sih, Mbak. Jadi ini tidak fair lah kalau kita bilang. Walaupun kalau katanya Ketua DPR sendiri, ini maksudnya cuma gara-gara Ahok itu terlalu kecil gitu efeknya itu gitu. Tapi justru kalau Mas Singgih ngeliatnya ini justru mulai ada wacana ketika memang sudah dapat banyak sekali dukungan begitu. Iya, kalau ini dibilang tamparan, ya tamparan buat partai politik. Artinya kami menggerakkan ini lewat masyarakat, people power, masyarakat bergerak. Tidak pakai elit-elit partai. Biasanya kan rekomendasi kalau mereka mau calon gubernur itu di belakang. Sekarang kan masyarakat bisa menentukan calon. Jadi mereka pikir ini tamparan buat mereka. Ada nggak orang-orang yang mungkin warga Jakarta yang ketika ngasih KTP gitu ya, ke booth gitu, yang bilang, aduh saya sih sebenarnya nggak pengen dia lewat independen gitu, tapi udahlah saya mau tetap kasih dukungan. Dari 100% yang sudah masuk, paling 5% lah, Mbak. Mereka sekarang lebih rindu akan pemimpin yang memang langsung ditentukan oleh masyarakat gitu. Kalau mereka lewat partai politik ya sekedar mendukung saja lah, Mas. Bahasanya seperti itu. Oke, Mas Singgih ini datang ke Metro TV juga karena nanti mau nonton Ahok ya. Di Mata Najwa setelah ini ada pertaruhan Ahok, jadi pastikan Anda juga menonton. Terima kasih banyak Mas Singgih sudah bergabung bersama kami, pendiri dari Teman Ahok. Kita akan tutup dengan trailer film yang kemungkinan ini akan menjadi hits pada nanti keluarnya di fall atau September 2016 ini, yang karangan Tim Burton. Seperti apa kita lihat. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada.
Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan Pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat, tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR. Mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja. Paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai. Sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada hal yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya, akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, kami antara ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat, kemudian dari Kepala Dinas
Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat, ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi, yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan, ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini dari apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan, tidak bisa tidak dicegah, hanya bagaimana kita mengurusnya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam mengikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil, berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Jika revisi ini dilakukan, maka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Jakarta secara langsung akan dirugikan.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi untuk menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi ya. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon independen harus mengumpulkan 6,5 hingga 10% jumlah penduduk. Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meringankan syarat bagi calon independen menjadi hanya cukup mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Tim Liputan, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan batas dukungan calon perseorangan pada pilkada selanjutnya. Ia optimistis relawan pendukungnya mampu mengumpulkan KTP dukungan sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Artinya teman Ahok harus kerja lebih keras lagi kan? Pak, sampai sekarang kan teman Ahok belum 1 juta. Berarti ada kemungkinan itu upaya parpol-parpol yang ada di DPR itu juga bakal masih Pak? Enggak. Mereka dapat kok 1 juta kok lewat. Udahlah, aku mah santai aja. Jabatan itu betul-betul amanah. Lu gak usah rebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Yang penting lu kerja benar aja udah. Gak usah pusing nih. Evaluasi tahapan-tahapan pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR. Mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja. Paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi 1.800
977 KTP begitu ya, hari ini aja sudah 60.000 lebih begitu. Apa mungkin ini harus lebih updated lagi mungkin infonya. Nah, tapi yang juga ramai dibicarakan ini adalah rencana revisi Undang-Undang Pilkada, terutama untuk poin calon independen di sini, di mana saat ini hanya perlu dari 6,5 hingga 10% dari jumlah DPT, tapi hanya ada dua opsi lagi yang sedang dibicarakan, dan itu jauh lebih besar jumlahnya, bahkan hingga sampai 20% begitu dari jumlah DPT. Tentunya ini akan makin menambah kerja dari seorang calon independen untuk menambah dukungannya tentunya di sini. Dan sudah bergabung bersama kami Mas Singgih Widyastomo, pendiri dari Teman Ahok. Halo, akhirnya kita ketemu Mas Singgih. Mas Singgih, mungkin bisa diupdate dulu untuk perolehan hari ini berapa nih? Sudah 74.000 dari hari Selasa. Kita mulai untuk verifikasi ulang itu hari Selasa. Sudah 74.000 dan mungkin hari ini bisa sampai 100.000. Jadi seminggu 100 ribuan lah sekarang. Oke. Dan kalau menanggapi wacana yang sedang dibahas terkait tadi poin calon independen, yang kemungkinan bisa lebih tinggi lagi nih dari yang poin sekarang 6,5 sampai 10%. Apa menurut Mas Singgih? Ini sebenarnya Ahok efek ya, Mbak. Sebenarnya kalau kita bilang ini Ahok efek. Jadi kenapa dari dulu kita mulai ngumpulin dari awal misalnya 10.000, 20.000 tuh nggak ada opsi-opsi kayak gini, mau nambah sampai 10 bahkan 20% gitu. Kita mikir bahwa ini mereka khawatir, partai politik khawatir dong. Partai politik khawatir sekali kalau mereka nanti misalnya mencalonkan calon lain, tapi independen lebih kuat sekarang. Kayak terlihat di Jakarta kayak gini kan kelihatan kalau independen lebih kuat sekarang. Partai politik udah punya kader, tapi kita punya kader yang terbaik dan dia mau maju lewat independen. Jadi kalau kita pikir kayak nggak ikhlas lah bahasanya partai politik. Dengan adanya kalau misalnya jadi penambahan jumlah persentase itu kan akhirnya menambah banyak lagi KTP yang harus dikumpulkan. Sesulit apa sih untuk dapat paling nggak 70.000 gitu untuk per hari ini? Itu sulit nggak didapatkan? Kalau sekarang ya, trennya itu positif dan naik sekali. Kita satu hari bisa sampai 7.000 bahkan 10.000 KTP per hari. Jadi ini setelah sudah gabung sama Pak Heru ya? Betul, setelah Ahok bilang mau maju lewat jalur independen, terus Heru juga sudah menjadi wakilnya. Trennya luar biasa masyarakat. Jadi kita kalau untuk mendapatkan 100.000 sampai seminggu, berarti kan ya 10 ribuan per hari agak lumayan mudah lah, Mbak. Dan apakah orang-orang itu benar-benar datang langsung atau dari teman Ahok sendiri nih yang nyari? Nah, kita punya tim verifikasi ulang 300 sampai 400 orang. Itu pun yang langsung turun ke posko. Jadi mereka door to door datang ke masyarakat, mereka ketok pintu menanyakan Bapak Ibu yang sudah mengisi sebelumnya setuju atau enggak. Kalau misalnya wakilnya ini Heru, kalau setuju berarti bisa nyalin dukungan di form yang baru, kalau tidak bisa nyalin dukungan. Tapi sekarang malah luar biasa. Jadi waktu kita baru verifikasi itu hari Selasa ini, dan malah luar biasanya mereka datang sendiri rebut. Mereka datang sendiri berbondong-bondong, gitulah. People power sekarang, Mbak. Oke, jadi kalaupun nantinya gitu untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada hal yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu kami ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu dulu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat, kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat
teknis sangat dalam karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga, tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan Menteri agar bisa lebih, lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan tidak bisa tidak dicegah, hanya bagaimana kita mengurusnya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam mengikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan. Misalnya memang jadi direvisi dan jumlahnya lebih tinggi, masih optimis nggak akan dapat misalnya kalau ini 1 juta KTP kan dikatakan, tapi kalau sampai 20% artinya kan 1,4 begitu. Kalau kita dari teman Ahok sendiri optimis sekali bisa mengumpulkan 1,4 juta. Kalau misalnya nanti 20% jadi gitu ya Mbak. Tapi alangkah tidak fairnya sekali untuk calon-calon independen yang lain yang baik itu kan artinya ada perubahan juga di seluruh wilayah Indonesia kan. Kami pikir ini sebuah hal yang dulu memang kan yang godok DPR. Sekarang kenapa digodok lagi? Gara-gara Ahok efek ini. Kita mikir kayak gitu sih Mbak. Jadi ini tidak fair lah kalau kita bilang. Walaupun kalau katanya Ketua DPR sendiri, ini maksudnya cuma gara-gara Ahok itu terlalu kecil gitu efeknya itu gitu. Tapi justru kalau Mas Inggi lihatnya ini justru mulai ada wacana ketika memang sudah dapat banyak sekali dukungan begitu. Iya, kalau ini dibilang tamparan ya tamparan buat partai politik. Artinya kami menggerakkan ini lewat masyarakat, people power, masyarakat bergerak.
tidak pakai elit-elit partai. Biasanya kan rekomendasi kalau mereka mau calon gubernur itu kan di belakang. Sekarang kan masyarakat bisa menentukan calon. Jadi mereka pikir ini tamparan buat mereka. Ada nggak orang-orang yang mungkin warga Jakarta yang ketika ngasih KTP gitu ya, ke bus gitu, yang bilang, aduh saya sih sebenarnya nggak pengen dia lewat independen gitu, tapi udahlah saya mau tetap kasih dukungan. Dari 100% yang sudah masuk, paling 5% lah, Mbak. Mereka sekarang lebih rindu akan pemimpin yang memang langsung ditentukan oleh masyarakat gitu. Kalau mereka lewat partai politik ya sekedar mendukung saja lah, Mas. Bahasanya seperti itu. Mas Singgi ini datang ke Metro TV juga karena nanti mau nonton Ahok ya. Di Mata Najwa. Setelah ini ada pertaruhan Ahok, jadi pastikan Anda juga menonton. Terima kasih banyak Mas Singgi sudah bergabung bersama kami, pendiri dari Teman Ahok. Kita akan tutup dengan trailer film yang kemungkinan ini akan menjadi hits pada nanti keluarnya di fall atau September 2016 ini, yang karangan Tim Burton. Seperti apa kita lihat. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada.